Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini, sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus, yang memberkati kami, yang melindungi kami, menyertai kami hingga pada saat ini. Kami mau dipenuhi oleh firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami, ya Allah. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Atong masih topota dosa mahamu dohot masih tangiangan asa malum hamu. Namar gogo situtu do tangi yang dipartigor molo dihabur juhon. Supaya kamu sembuh. Keadaan pandemi COVID-19 yang telah kita hadapi selama 1 tahun ini menambah beban pikiran dan terkadang membuat rasa khawatir di dalam diri seseorang menjadi bertambah. Dan juga meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi yang anggota keluarganya ada yang meninggal akibat COVID, sehingga tidak sempat hanya untuk melihat untuk terakhir kalinya. Belum lagi kita mendengarkan perkataan orang lain yang terkadang menyinggung perasaan dan mempersalahkan kita dengan apa yang terlanjur kita lakukan atau bahkan dengan apa yang tidak kita lakukan, yang semakin menambah beban pikiran dan meninggalkan luka batin di dalam hati kita. Dalam semua keadaan kehidupan kita saat ini, semua kita membutuhkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Semua kita sedang membutuhkan pemulihan, yaitu pemulihan yang berasal dari Tuhan. Pemulihan yang terutama kita butuhkan adalah pemulihan hati kita sehingga kita dikuatkan dan dimampukan dalam menghadapi keadaan ini. Jika kita ditekan atau dikuasai oleh rasa khawatir dan ketakutan dalam menghadapi, maka justru kita menjadi mendatangkan sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita dapat mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan yang pertama, saling mengaku dosa. Inilah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya saat ini sedang dalam pergumulan mendoakan seseorang yang sedang bergumul dengan dosa-dosa masa lalunya. Hal terutama yang selalu saya ingin tanamkan dalam hati dan pikirannya adalah bahwa Allah kita maha kasih, Dia maha pengampun, Allah kita sungguh menyayangi kita. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib hanya karena kasih-Nya bagi kita untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Semua kita adalah manusia berdosa. Dengan segala kesalahan kita itu, mari kita mengakuinya, menyesalinya, dan berjanji bertobat di hadapan Tuhan. Mengaku dosa tidak hanya sekedar mengucapkan dari mulut, tetapi harus percaya akan pengampunan yang dari Tuhan, dan kita juga mengampuni diri kita sendiri. Sebab jika tidak demikian, justru kita yang mendatangkan penyakit ke dalam diri kita sendiri, dan kita tidak akan kunjung mengalami kesembuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Saling mengaku dosa sangat menolong untuk mengalami pemulihan, kesembuhan dari Tuhan, sebab tidak meninggalkan beban yang sangat berat di dalam hati, serta membuat hati menjadi lega dan tenang. Kedua, orang yang tenang dan lega setelah saling mengaku dosa akan dapat juga berdoa dengan tenang, tidak dibayang-bayangi oleh kesalahan-kesalahan yang dia simpan di dalam hatinya, tidak dibayang-bayangi oleh sesuatu yang pernah dia lakukan, tetapi dia percaya akan pengampunan yang daripada Tuhan. Ketenangan hati, kelegaan perasaan dapat menolong seseorang menjadi tulus dan tenang di dalam menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Jika kita sering mendengarkan atau kita sering mengucapkan doa, ya Tuhan ampunilah dosa kami supaya tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Berkat Tuhan tidak pernah dihalangi oleh apapun untuk sampai kepada kita. Kita sendiri yang membuat penghalangnya. Kita sendiri yang membatasi ketidaklayakan kita untuk menerimanya karena beban perasaan dan pikiran kita bahwa kita ini adalah sudah dipenuhi oleh dosa dan tidak terampuni menurut pikiran kita. Sementara jika hati kita tenang, hati kita tidak dibayang-bayangi oleh kesalahan yang telah kita akui dan percaya akan pengampunan Tuhan, maka kita menjadi tenang. Ketenangan dan kelegaan hati menolong kita dengan leluasa menyampaikan isi hati kita
permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa dengan penuh kepercayaan. Yang ketiga, doa dalam keyakinan besar kuasanya. Orang yang tenang dan lega karena tidak dibebani oleh simpanan kesalahan, dendam di dalam hatinya, maka dia akan berdoa dalam ketulusan, ketenangan, dan penuh keyakinan kepada Tuhan, dan dikatakan besar kuasanya. Kuasa dalam doa yang demikian artinya sangat besar pengaruhnya bagi si pendoa itu sendiri maupun yang didoakan. Bukan soal harus semua terjadi sesuai yang diminta di dalam doa kepada Tuhan, sebab Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik kepada kita. Tetapi ketika kita di dalam ketulusan, di dalam keleluasaan, ketenangan hati kita berdoa kepada Tuhan, justru di dalam ketenangan, keyakinan itulah kita dikuatkan oleh Tuhan dan dibaharui oleh Tuhan. Tetapi pertama adalah soal hati orang benar, sebab doa pertama sekali berpengaruh kepada si pendoa itu sendiri. Dengan berdoa dalam keyakinan, maka besar kuasanya menguatkan dan menopang kita dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sebab sesulit apapun keadaan, pergumulan kita, jika kita mampu menenangkan hati kita, berdoa kepada Tuhan tanpa menyimpan kekhawatiran, kesalahan-kesalahan, dendam, akar kepahitan, maka kita akan diberi kekuatan dan kuasa dalam menghadapi semua kesulitan, penyakit, dan pergumulan kita. Kiranya kita mengalami kesembuhan, kiranya kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Mari kita saling mengaku dosa kita, saling mendoakan dengan ketenangan, ketulusan, dan keyakinan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, tolonglah kami untuk dapat mengakui segala kesalahan kami, untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga hati kami menjadi lega, hati kami menjadi tenang, semua yang ada dalam hati kami dan pikiran kami hanya dapat kami serahkan kepada Tuhan saja. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kasih. Kuatkan dan tenangkanlah hati kami. Kami percaya Engkau memulihkan keadaan kami, memulihkan dunia ini, terlebih memampukan dan menguatkan kami menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.